Lu pernah ngerasa nggak, kenapa ya di mana-mana, di berita, luapan media sosial, bahkan obrolan di warung kopi, selalu muncul pertanyaan, apa orang miskin itu emang disengaja biar sistem bisa tetap jalan? Gue juga dulu mikir kayak lo, apakah kemiskinan cuma nasib, ataukah ada desain di baliknya? Nah, hari ini gue pengen ngajak lo dengerin cerita, ngulik bareng, bukan buat menyalahkan, tapi biar lo paham, biar lo bisa lihat sisi yang kadang nggak dilihat, dan siapa tahu, dari cerita ini lo bisa dapet motivasi atau tindakan kecil yang berarti buat lo dan orang-orang di sekitar lo. Bayangin ini, suatu pagi lo bangun, udara belum panas, lo nyeruput kopi, lihat televisi, atau buka HP, ada laporan bahwa 60 juta orang di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Lo merasa, kenapa segitu banyak? Apa salah kita semua? Apa salah sistem? Atau kita sendiri kurang usaha? Lo mungkin pernah dengar bahwa memang ada individu-individu yang sukses dari nol, yang keluar dari kemiskinan lewat usaha keras, keberuntungan, atau hubungan. Tapi lo juga sering baca kisah orang yang udah kerja keras seumur hidup, tetap aja kesulitan, tetap aja nggak bisa naik kelas sosial. Gue yakin lo juga pernah nggak enak kalau dengar orang bilang, miskin itu karena malas, atau kalau mau maju ya usaha aja, tanpa ngerti kondisi di lapangan. Pertanyaannya, apakah orang miskin itu semata-mata akibat pilihan pribadi, atau sistem, aturan, struktur, institusi yang ada dalam masyarakat, ada peran besar dan sengaja membiarkan kemiskinan tetap ada, karena itu bikin segala sesuatu tetap jalan? Gua nggak bilang ini teori konspirasi kayak di film, tapi ini cerita nyata, penuh warna abu-abu, banyak lapisan, dan kadang sistem memang punya perilaku yang bikin kemiskinan jadi seperti batu di tanah yang nggak gampang diangkat. Lo siap? Kita mulai dari apa arti sistem, kita obrolin bagaimana kebijakan, bagaimana struktur ekonomi dan sosial, bahkan budaya ikut main peran. Kita lihat contoh-contoh nyata, kita breakdown kenapa kadang usaha aja nggak cukup, dan akhirnya gue akan tutup dengan apa yang bisa lo dan gue lakuin supaya kita nggak cuma jadi penonton. Ya dulu zaman kecil gue, di lingkungan gue, orang-orang kerja banting tulang, bapak berangkat subuh ke sawah, ibu jualan kecil-kecilan di pasar. Mereka nggak milih jadi susah, gue tahu mereka pengennya punya rumah yang layak, anak yang bisa sekolah setinggi-tingginya, makan 3 kali sehari tanpa mikir arang harus beli, tapi realitanya berat. Cuaca, panen gagal, harga jatuh, akun utang, kesehatan terganggu. Gue melihat saudara-saudara gue yang pinter, yang seharusnya bisa sekolah tinggi, tapi karena biaya, terpaksa berhenti. Itu bukan karena mereka malas, tapi karena stimulasi dari luar, kesempatan, akses, dukungan finansial, belajar, dan pemerintah, semua ikut bermain. Kadang sistem pendidikan mensyaratkan biaya tambahan, sarana yang kurang memadai di daerah terpencil, guru yang jarang, buku yang mahal, transportasi yang sulit. Semua itu bikin keinginan tinggi jadi terhambat oleh hal-hal kecil yang lo pikir nggak penting, padahal dampaknya besar. Nah, lo pernah dengar istilah mobilitas sosial, Sinu? Itu kemampuan seseorang pindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lebih tinggi atau lebih baik, dari miskin ke menengah, dari menengah ke atas. Banyak orang percaya kalau mobilitas sosial itu bebas, semua orang bisa berhasil asal usaha keras. Tapi kenyataannya, nggak selalu begitu. Ada hal-hal yang lo nggak pilih, kelahiran, lokasi, kelas ekonomi zaman kecil lo, akses ke layanan publik, kesehatan, jaringan sosial, banyak dari itu sudah ditetapkan jauh sebelum lo sadar. Bayangkan lahir di kota besar, akses internet lancar, sekolah bagus, guru stimulatif, fasilitas perpustakaan, itu mempermudah lo. Tapi lahir di daerah terpencil, yang sekolah kekurangan guru, jalanan rusak, sinyal internet susah, mungkin lo nggak bisa dapat kesempatan belajar ekstra, atau akses ke info dan jejaring yang lo butuhkan. Semua itu sistem, distribusi modal, uang, fasilitas, distribusi kekuasaan, kebijakan yang memprioritaskan sebagian daerah daripada yang lain. Sekarang, lo pikir bahwa bila sistem ini ideal, mestinya pemerintah dan institusi bikin kebijakan yang kurangi kesenjangan, akses pendidikan merata, kesehatan tersedia, subsidi yang tepat, infrastruktur yang mendukung di daerah terpencil. Tapi kenyataannya ada juga kebijakan yang entah disengaja atau karena prioritas berbeda, lebih menguntungkan kelompok yang sudah punya kekuasaan atau sumber daya. Misalnya, subsidi yang lebih banyak dinikmati kota daripada desa,
investasi internet ke daerah perkotaan duluan, regulasi bank yang memudahkan orang yang sudah punya modal tapi menyulitkan yang kecil-kecil, pajak dan tarif yang kadang nggak proporsional membuat biaya hidup orang miskin makin berat. Semua ini bukan hal kecil, ini bagian dari struktur sistemik yang secara tidak langsung mempertahankan lapisan bawah tetap ada. Bukan karena seseorang mau jadi miskin, tapi karena sistem nggak dirancang atau tidak diperbaiki agar semua orang punya kesempatan yang benar-benar setara. Gue bukan mau bilang ada satu pihak jahat di belakang semua ini, yang duduk kayak penjahat di film, merencanakan agar orang tetap miskin supaya dia kaya terus. Tapi sistem diciptakan oleh manusia. Manusia punya kepentingan, kekuasaan, prioritas. Ketika kekuasaan tidak dikontrol dengan baik, ketika akses ke sumber daya dikuasai oleh segelintir orang, ketika suara orang miskin jarang terdengar, ketika regulasi dan kebijakan dibuat dengan bias, baik itu bias lokasi, bias ekonomi, bias pendidikan, maka kemiskinan bisa jadi dibiarkan, dalam arti bahwa tidak ada perbaikan struktural yang memastikan akses yang sama, peluang yang nyata. Dan ketika orang miskin tetap banyak, kadang itu malah bermanfaat bagi sistem sebagai tenaga kerja murah, sebagai konsumen barang-barang murah, sebagai elemen yang tidak kritis terhadap kebijakan, karena waktu dan energi mereka banyak habis untuk bertahan hidup, bukan untuk bertanya, kenapa begini? Lo mungkin mikir, wah berat bener ya. Tapi gue juga mau bilang, ini bukan cerita yang serba kelam. Sebab dalam gelapnya sistem-sistem itu, muncul juga upaya-upaya yang memecah lingkaran. Ada organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan pendidikan untuk semua. Ada startup-startup yang menyediakan akses digital ke daerah terpencil. Ada gerakan kebijakan yang mencoba membenahi distribusi sumber daya. Ada orang-orang kaya yang sadar dan nyumbang. Ada kampanye kesadaran publik tentang keadilan sosial. Ada usaha lokal untuk meningkatkan produktivitas komunitas, pertanian berkelanjutan, koperasi. Itu semua adalah tanda bahwa sistem bisa berubah. Bagian-bagian yang rusak bisa diperbaiki, asal kita mau lihat, asal kita bersuara. Lo bisa bayangin, semisal lo punya saudara di kampung yang nggak bisa sekolah tinggi karena harus bantu orang tua. Lo bisa bantu dia dengan donasi buku, bimbingan belajar jarak jauh, sambil terus desak pemerintah lokal agar bangun jalan, listrik, internet. Atau lo yang tinggal di kota, bisa ikut advokasi, ikut voting dengan sadar. Dukung calon-calon yang punya visi keadilan. Lakukan kerja sosial di komunitas sekitar lo. Semua itu adalah tindakan kecil tapi penting, supaya sistem nggak cuma biarkan kemiskinan sebagai konstan yang dianggap wajar. Sekarang gue mau ajak lo lihat juga sisi psikologis dan budaya. Ketika seseorang tumbuh di lingkungan miskin, seringkali ada stigma, malu, rasa rendah diri, rasa bahwa gue nggak mampu, gue nggak sepadan, yang bikin potensi terpendam. Itu bukan masalah mentalitas semata. Itu dampak dari sistem yang membuat orang miskin lebih sering diberi label negatif, lebih sering menghadapi diskriminasi, lebih sulit mendapatkan modal sosial, yaitu kepercayaan dari orang lain, jaringan, akses ke peluang. Dan ketika lo sering mendengar bahwa kemiskinan itu karena kesalahan individu, lo mungkin mulai percaya itu. Dan itu bisa menghentikan lo untuk mencoba. Padahal orang lain pun punya hambatan yang enggak terlihat, yang harus dihadapi tiap hari. Biaya transportasi, waktu, tenaga, kesehatan, akses informasi. Jadi bukan hanya soal materi, tapi soal kesempatan yang tak merata, dan beban tambahan yang harus dipikul oleh orang-orang di bawah. Tapi lo jangan sampai salah, bukan berarti semua orang miskin pasif menunggu uluran tangan atau korban sistem selamanya. Banyak yang berjuang luar biasa, yang inovatif, yang gigih, yang cerdas mengoptimalkan apa yang mereka punya. Mereka mungkin mulai dari nol, tapi dengan kreativitas, solidaritas komunitas, atau usaha-usaha kecil, mereka bisa menciptakan ruang untuk maju. Mereka melawan sistem dengan tindakan nyata, membuka usaha lokal, mengorganisir komunitas, menyampaikan aspirasi ke pemerintahan, memanfaatkan teknologi yang tersedia, bahkan belajar secara otodidak ketika sekolah formal sulit dijangkau. Jadi ketika kita tanya, apakah kemiskinan itu disengaja agar sistem tetap jalan? Mungkin jawabannya bukan hitam putih. Bisa jadi memang ada pihak atau kepentingan yang secara tidak langsung atau bahkan sadar menguntungkan dari adanya kemiskinan. Sebuah kelas pekerja yang murah,
Sebuah pasar untuk barang murah, sebuah tenaga yang tak banyak meminta fasilitas, atau sistem politik yang tidak kehilangan basis kekuasaan karena banyak orang terlalu sibuk bertahan hidup untuk menuntut perubahan. Tapi pada sisi lain, kemiskinan juga bukan sesuatu yang semua orang punya pilihan untuk dialami, dan banyak dari kita yang prihatin dan bekerja untuk menguranginya, entah lewat kebijakan, ikut organisasi, memberi, mendukung, atau bertindak kecil di komunitas. Intinya, lo dan gue perlu sadar bahwa sistem itu bukan benda mati. Sistem dibuat oleh manusia, dan manusia bisa merombak, memperbaiki, memperjuangkan perubahan. Lo punya peran, gue punya peran. Mulai dari apa yang lo bisa. Sekolah, baca, tanya kenapa, dukung warga bawah, ikut diskusi, memilih dengan sadar, menjadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton. Kesimpulannya, orang miskin itu bukan disengaja dalam arti yang sinis penuh konspirasi, tapi lebih karena akumulasi dari pilihan sistem, prioritas masyarakat, struktur yang timpang, akses yang tak merata, dan banyak faktor historis yang saling berkaitan. Dan kemiskinan akan tetap ada kalau kita diam, kalau kita tidak peduli, kalau kita percaya bahwa ini sudah takdir. Tapi gue percaya, lo bisa memilih tidak diam, lo bisa memilih untuk peduli, bertanya, menggerakkan diri lo dan orang sekitar. Gue percaya kalau kita sedikit demi sedikit memperjuangkan keadilan, membuka kesempatan, menyuarakan ketidakadilan, sistem bisa berubah, kehidupan bisa lebih adil buat lebih banyak orang. Jadi kalau lo denger ini sampai baris ini, gue mau lo ingat satu hal. Bukan soal menyalahkan siapa yang salah, tapi soal kita semua punya tanggung jawab moral untuk melihat, untuk peduli, untuk bertindak. Lo nggak sendirian kalau lo merasa bahwa sistem kurang adil. Banyak orang juga ngerasa. Dan bersama-sama kita bisa dorong perubahan yang nyata. Bukan cuma wacana. Kalau lo suka cerita kayak gini, kalau lo ngerasa ini membuka mata lo sedikit, gue harap lo bisa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang dengar, yang mikir, yang peduli. Terima kasih karena lo udah luangin waktu lo untuk dengerin. Semoga cerita ini nggak cuma jadi kata-kata, tapi jadi pemicu supaya lo dan kita semua bisa bertindak, meski kecil, menuju sistem yang lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi.